bagaimana, kalau PT bagaimana. Sebagaimana yang sudah kita sepakati bahwa yang harus aktif itu kan Anda gitu ya. Saya nanti hanya akan menambah sedikit-sedikit atau kalau perlu banyak saya juga akan tambah banyak. Nah, tetapi mekanisme yang nanti akan kita lakukan adalah bahwa Anda memberikan penjelasan kepada teman dan teman-teman yang lain harus mampu menangkap tentang sekurang-kurangnya 5W1H-nya, sehingga pengetahuan itu meskipun tidak sangat detail, tetapi hal yang pokok itu bisa bisa ketangkep ya, siapa pemodalnya, bagaimana hubungan antar para pemodal, bagaimana kalau ada keuntungan, bagaimana kalau terjadi kerugian, siapa yang melakukan pengelolaan, siapa yang harus mewakili kepada pihak ketiga, dan seterusnya. Oke, jadi itu yang menjadi penting. Nanti kita akan bicara hari ini, tetapi sekali lagi bahwa Anda yang harus menyampaikan dan pastikan Anda tahu dan Anda menjelaskan, maka teman lain juga akan ngerti. Belajar itu tidak sulit kalau kita mampu membuat frame untuk memahami sesuatu. Sebelum kita lanjut, sebelum kita masuk pada presentasi masing-masing, apakah ada sesuatu yang perlu disampaikan, Mas Mbak? Ayo silahkan kalau ada tentang topik yang kemarin kita sudah bahas, atau tentang apapun. Atau Anda mau cerita kemarin liburan kemana, itu boleh. Silahkan Mas Mbak. Tolong di-on-kan dulu semua kameranya ya, biar saya print screen dulu. Aurel, apakah Anda dengar suara saya? Oke. Sasabila, Robertus, Sasabila, apakah Anda dengar suara saya? Sebentar Pak, ini kamera saya sedikit bermasalah Pak. Oke. Carlos, apakah Anda dengar suara saya? Oke. Dias. Dias Noberta. Oke. Oke, Mas Mbak. Kita akan bicara tentang itu, tetapi sebelumnya saya beri kesempatan kepada Anda untuk kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, sesuatu yang perlu didiskusikan tentang yang kemarin kita sudah bicara. Ya. Poinnya adalah Anda paham, Anda ngerti, Anda mampu menjelaskan, dan kemarin bicara tentang kontrak, Anda mampu menerapkan itu. Kalau itu sudah bisa, maka ya sudah. Tapi kalau ada sesuatu yang perlu diomong kira-kira mana? Ya, saya mengajak Anda untuk memastikan Anda mampu, Anda menangkap, Anda ngerti. Jadi kita tinggalkan topik yang kemarin tentang kontrak itu karena Anda sudah ngerti, sudah bisa.
Ada enggak? Mas Mbak. Oke, kalau sudah saya kalau misalnya hari ini kita kita kerjakan soal clear ya, Anda bisa ya Mas Mbak ya. Artinya kalau misalnya Anda ditanya tentang sesuatu yang terkait dengan kontrak, bisa ya. Saya nggak yakin ini suara saya terdengar enggak ya. Oh, banyak pendiam gitu. Terdengar, Pak. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Saya mau bertanya terkait yang materi kemarin yang kontrak perjanjian itu, apakah MOU itu sama dengan perjanjian, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Oke, nggih. So bisa ya. Oke, jadi atau ada yang mau bantu jawab. Atau saya tunjuk aja ya. Sri Gusmiarti, apakah Anda dengar suara saya? Atau ada enggak ya beliaunya ya? Tidak ada ya, Sri Gusmiarti. Tidak ada. Siswi Astuti, apakah Anda dengar suara saya? Tidak ada juga ya. Oke. Patricia Bila. Apakah Anda dengar Hadir, suara? Pak. Oh, yuk Mbak, coba Mbak. Tadi kan pertanyaannya perbedaan MOU sama perjanjian kontrak kerja ya, Pak? Perjanjian atau kontrak? Kalau menurut saya MOU itu prakontrak, jadi sebelum saya. Oke, terima kasih Mbak Patricia. Yep. Saya coba minta Mbak Margareta Gale Winarne Santo, apakah Anda hadir hari ini? Margareta? Hadir, Pak. Oh, silahkan Mbak. Yuk, Mbak, silahkan Mbak. Ya. Videonya di-on-kan, terus jawab yuk. Kalau menurut saya, Videonya tolong di-on-kan Mbak. Oh, ya, silakan. kalau menurut saya MOU itu sebuah yang tidak formal gitu, Pak. Tidak seformal sebuah perjanjian. Kalau perjanjian itu menurut saya ya formal. Dilakukan secara formal. Oke. Kemarin pada saat kita bicara tentang tentang item-item kontrak, ya kemarin kita sudah lihat, kita sudah pahami bahwa ada sesuatu yang mestinya
didiskusikan gitu ya. Ada sesuatu yang mestinya disepakati bersama. Ada sesuatu yang mestinya kita mencoba untuk melihat apa yang sebaiknya disepakati, apa yang sebaiknya diperjanjikan, dibuat di dalam pasal-pasal kontrak itu. Ya, jadi di dalam di dalam satu kontrak itu tentu diperlukan hal-hal yang sebaiknya disepakati. Atau saya mengambil contoh begini, Mas Mbak. Kalau misalnya kita akan melakukan sewa menyewa rumah. Nah, saya bertanya kepada Anda, Mas Mbak, kalau Anda mau sewa rumah untuk jangka waktu 10 tahun, tolong bayangkan Anda akan menyewa rumah dalam waktu 10 tahun, maka Anda ketemu dengan bapaknya itu, bapak pemilik rumah, apa yang Anda rembuk? Apa yang Anda sampaikan? Dan apa yang menurut Anda perlu dipikirkan untuk nanti disepakati dalam kontrak? Silakan, ada yang mau ngomong? Ya, Pak. Silakan, Mas. Membahas atau mendiskusikan mengenai biaya sewa. 1. Membahas tentang fasilitas-fasilitas fisik dari kontrakan itu, Pak. Oke. Bara, sebentar, saya harus cek di sini. Namanya siapa sih, Mas, di sini, Mas? Marcelinus Bara, Pak. Oh, Marcelinus Bara. Oke. Terus apalagi? Mungkin Membahas Kosong, terkait kosong. fasilitas-fasilitasnya. mungkin terkait dengan bayar pajaknya, siapa yang bayar, terus tanggal pembayarannya setiap bulan apa mungkin. Oke. Terus apalagi? Tolong bayangkan. 01. Ya, Mbak. Jadi Mungkin identitas kedua belah pihak, Pak. Ya, Anda datang Anda melihat-lihat dan kemudian Anda tertarik dan kemudian Anda berkehendak untuk mengontrak rumah itu, gitu ya. Anda ketemu dengan bapak kosnya, maka kemudian tentunya terbayang tadi hal-hal apa yang perlu disepakati. Aturan mungkin, Pak. Konkretnya kita tidak bicara di konsep tapi bicara satu yang konkret. Bayangkan situasinya konkret sehingga Anda tidak melambung, tidak ngawang. Ketemu bapak yang punya rumah, maka tadi sudah diomong tentang kan 10 tahun kalau bayar pajak nanti kira-kira siapa yang bayar? Ini mesti disepakati. Terus kalau bayar, apakah bayar itu 2 tahunan, setahunan, atau 10 tahun langsung? Terus, dan begitu banyak hal yang kemudian terlintas dalam pikiran. Kalau ini nanti tidak disepakati, maka tentu ada hal-hal yang kemudian menimbulkan atau memunculkan konflik. Kalau misalnya cara pembayaran nggak disepakati di awal, ini menjadi penting, maka saya akan membedakan mana yang merupakan memorandum of understanding dengan isi kontrak. Isi kontrak secara konsep itu pasti lebih detail, tapi hal-hal pokok
Kalau misalnya ini saya karena masih kontrak, maka kemudian 2 bulan sebelum, ya 2 bulan sebelum kontraknya habis, sudah cari kontrakan baru. 2 bulan sebelum kita buat kontrak yang sesungguhnya, 2 bulan sebelumnya kita sudah cari dan kita ketemu, oh itu rumahnya bagus, strategis bagaimana yang kita maui, dan kemudian tapi saya tidak langsung hari ini, tetapi saya buat komitmen dengan Bapak yang pemilik rumah itu bahwa 2 bulan lagi saya akan tempati. Maka apa yang kita buat sekarang? Apakah kita langsung bikin kontrak? Bisa juga enggak. Tapi kita bisa ngomong, Pak, 2 bulan lagi saya kontrak, boleh Pak? Oh ya boleh. Berapa Pak setahunnya? Saya harus bayar berapa? Dan kemudian oke lah, sudah hanya begitu. 2 bulan lagi rumah ini akan saya kontrak. Setahunnya segini. Oke, besok kurang 2 minggu sebelum ini saya datang Pak, saya akan bereskan semuanya. Maka Anda bisa bayangkan bahwa memorandum of understanding ya dalam konteks seperti itu, bahwa mereka memiliki komitmen untuk membuat perjanjian yang detail di kemudian hari. Ada kesepahaman tentang hal-hal yang sifatnya pokok. Belum detail. Nah, nanti detailnya dibuatlah kontrak. Tetapi bahwa dia mengatakan bahwa Pak, saya senang dengan rumah ini dan kemudian saya akan kontrak, tetapi nanti 2 bulan ke depan saya baru ini. Jangan dikasih di orang lain Pak ya, saya yang pesen. Oke, mungkin dikasih DP, bisa jadi. Itulah sesuatu yang disebut dengan memorandum of understanding. Nota kesepahaman, meskipun itu kalau untuk perjanjian-perjanjian yang gede, maka MOU menjadi penting. Karena apa? Karena harus ada proses pembuatan kontrak yang detail, yang panjang juga. Karena apa? Bisa juga persoalannya menjadi sangat detail sekali yang harus dibicarakan. Kan tidak mungkin kalau misalnya di awal kemudian dibuat sangat detail. Bisa juga tidak seperti itu. Yang penting punya komitmen bahwa itu nanti rumah itu 2 bulan lagi akan saya kontrak, dan Bapak itu juga pegang, dia meskipun ada yang menawar lebih mahal, tapi dia MOU itu sudah mengikat para pihaknya. Bisa dipahami Mbak Salsa? Dan setelah MOU itu kemudian ada tindak lanjut bicara tentang item kontrak. Hal apa yang harus dimuat di dalam kontrak. Tadi sudah ada beberapa, tetapi saya belum menulis teman-teman yang ngomong tadi. Saya baru nulisnya Marcelinus Bara. Yang tadi yang ngomong siapa? Yuk diulangi yuk. Apa yang harus disepakati apa? Tadi tentang apa? Marcelinus tadi apa? Mengenai biaya sewa, Pak. Oke, berapa uang sewa ya? Berapa uang sewa? Mereka sepakat di awal oke, tetapi kemudian pasti akan menjadi lebih detail misalnya pembayarannya.
ya, uang sewanya itu kalau 10 tahun apakah harus dibayar di awal atau bisa dibuat termin, ya 2 termin misalnya, atau nah, skema pembayaran. Oke, terima kasih Mas Bara. Terus apalagi tadi Mas Robertus ya, Robertus tadi omong apa Mas? Setelah yang Bara omong tadi Pak, mungkin setelah itu kan ada jangka waktu pembayaran. Nah, mungkin itu juga bisa disepakati. Misalnya contohnya si Samuel mau bayarnya itu per 3 bulan atau per 6 bulan, kan itu kan masih tergantung kesepakatan antara Bapak kos dan si Samuel. Gitu Pak. Itu Oke, itu tapi ini juga kontrak 10 tahun ya, berarti lebih konkret. Oke. Iya. Oh, tapi di sini Mas Robertus memang ininya nggak ngumpul Mas ya? Gimana Pak? Ini apa tugasnya memang nggak ngumpul ya? Tugas yang mana ya Pak? Nah, yang ini yang akan kita omong nanti. Kok saya di sini kok munculnya tidak ada tugas yang masuk. Oke. Ya. Ya tugas yang kemarin. Silakan dicek aja untuk cross check aja ada apa namanya rekapannya ini nggak muncul. Oh, yang tugas yang dikerjakan pakai G-form itu Pak? Yang tentang bentuk perusahaan Mas. Oke, nanti silahkan ini. Oke Nah, Pak. jadi tentang pembayaran, oke. Terus tentang apa lagi? Fasilitas Pak. Fasilitas. Ya. Oke, fasilitas yang ada di dalam rumahnya apa-apa. Oh, terus apa lagi Mbak Matilda? Mungkin identitas kedua belah pihak, Pak. Ini yang bicara sama Mbak Matilda ya? Maya, Pak. Oke, saya kesempatan Mbak Matilda dulu. Apalagi gitu ya? Melakukan survei secara langsung, Pak. Nah, yang harus dituangkan di dalam kontrak nanti. Apa yang perlu dimuat di dalam kontrak? Bayangkan situasi real, maka akan menjadi mudah. Anda mau kontrak rumah untuk tenggang waktu 10 tahun. Kan menjadi sederhana, atau gampang. Bayangkan gampang. Berpikir yang konkret akan menjadi mudah daripada Anda membayangkan apa ya. Bayangkan aja situasinya, Anda datang ke rumah itu, Anda mau kontrak, maka apa yang kemudian harus disepakati, apa yang harus nanti dimuat di dalam perjanjian, kan sederhana. Jangan berpikir sesuatu yang abstrak. Karena pertanyaan saya abstrak, pertanyaan saya konsep. Maka Anda masuk dalam situasi real, maka menjadi sangat mudah. Nanti Anda pada waktu kelola suatu bisnis, Anda bekerja di suatu perusahaan, Anda diminta untuk membuat kontrak macam begini menjadi sederhana, menjadi mudah. Bayangkan aja situasi realnya. Misalnya dengan supplier, Anda bekerja di satu perusahaan, Anda di bagian pengadaan. Nah, maka hubungan Anda dengan supplier. Maka bayangkan situasi real. Jangan kemudian mencoba mencari googling di tempat lain isinya apa. Itu pasti nanti tidak akan menjawab persoalan konkret Anda. Banyak orang membuat kontrak hanya copy paste dari kontrak lain dan akhirnya muncullah permasalahan. Oke, silakan Mbak Matilda. Yuk, apalagi? Masuk situasi real, maka bayangkan aja, jangan cari. Kalau Anda membayangkan Anda mau kontrak 10 tahun, terus apa yang harus diomong ke Bapak Kos? Sudah enak toh? Melakukan tanda tangan di atas meterai Pak untuk mencapai kesepakatan. Nggak penting itu, pakai materai atau tidak nggak penting. Kemarin kita sudah bicara itu.
bayangkan Anda datang ketemu, ya kita ketemu aja, Anda mau kontrak ke rumah saya, di rumah saya, apa yang mesti Anda tanyakan kepada saya, apa yang perlu Anda sepakati dengan saya. Jelas kan? Pak, kalau perawatan rumah gitu nanti kayak mastiin misalnya hal apa aja yang bisa dilakukan terhadap rumah yang disewa gitu, Pak. Jadi kayak misalnya ada bahannya rusak nih, misalnya pagarnya rusak, terus dari yang nyewa ini mau perbaiki, pasti kan nanya dulu ke yang dikontrakin itu kan gimananya perawatan rumahnya. Nah, maka yang harus disepakati apa? Konsultasi gitu, Pak. Jika terjadi kerusakan atas objek, kalau ada kerusakan tentang rumah, sepakatilah di awal. Misalnya, gentengnya bocor, jadi tanggungan Anda atau tanggungan pemilik rumah, sepakati. Kan gitu kan? Karena jangan-jangan nanti kalau kemudian Anda kalau tidak disepakati, tidak diperjanjikan, pikiran Anda si pemilik rumah, tapi pikiran pemilik rumah, ya Anda kan nempati, Anda yang ngerti, ya sudahlah, mesti dibereskan sendiri. Kecuali kalau ada hal-hal yang besar, perbaikan yang besar sifatnya, maka bisa itu si pemilik rumah. Kalau ada tagihan listrik gimana? Penggunaan listrik. Ya, Anda kos kan juga ada yang listriknya ikut bapak kos, ibu kos, dan kemudian setiap bulannya pokoknya ikut bayar 25.000 misalnya, kan bisa juga loh. Atau misalnya biaya kontrak sudah sesuai dengan sudah termasuk biaya listrik, bisa jadi seperti itu. Jadi tolong masuk dalam situasi real. Jangan kemudian Anda mencari itu gampang sekali, tetapi nanti tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam situasi Anda. Yuk, apalagi? Pak, kalau aturan kontrak rumah masuk tidak, Pak? Gimana, Mbak? Kalau aturan kontrak rumah, Pak, misalnya ini penyewa tuh bertanya kepada pemilik kontrakan bahwa hak-hak apa saja yang bisa dia lakukan di rumah yang dia sewa tadi, Pak, atau tidak ini bertanya tentang jatuh tempo pembayaran sewanya itu, Pak. Ya, saya justru malah pertanyaan saya begini, tolong bayangkan Anda mau kontrak rumah saya untuk jangka waktu 10 tahun, maka hal apa yang harus kita sepakati biar nanti tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Jelas kan ya? Pertanyaan saya jelas kan? Maka masuklah dalam situasi real, gitu loh. Ada hal-hal yang mesti kita sepakati. Maka kalau perlu ditulis ya ditulis di dalam kontrak, kan gampang begitu. Nah, maka tadi Mbak Crescentia tadi, apa yang Anda kehendaki sekarang? Coba. Yuk, Mbak. Mbak Crescentia, apakah Anda dengar suara saya? Iya, Pak. Maka yang disepakati apa, Mbak? Jadi misalnya yang disepakati itu ketika terjadi itu, Pak, kesalahpahaman antara pemilik dengan yang penyewa tuh nanti kesalahpahaman tentang apa? Misalnya tentang itu, Pak, bayar sewanya yang tidak tepat waktu, Pak. Oke, mungkin teman yang lain bisa bantu, bisa nambahkan. Misalnya kita buat 25 pasal saja lah, berarti ada 25 hal yang harus kita pikirkan, sehingga perjalanan waktu 10 tahun ini antara Anda dan saya tidak ada sesuatu kesalahpahaman. Mungkin saya sedikit menambahkan. Dari saya, silakan, Mas. Mungkin
berkaitan dengan pembayaran pajaknya, Pak. Pajak rumah selama 10 tahun. Siapa yang bayar? Oke, pajak siapa yang bayar? Oke, terima kasih Mas John. Terus apa lagi? Pak, izin menjawab. Tapi Mas John, John Erickson ini di sini namanya siapa, Mas? Yohanes Junior Erickson, Pak. Johannes. Oh, ya. Oke, apalagi? Ini kan konkret toh. Karena 10 tahun, setiap tahun itu ada tagihan pajak, maka siapa yang bayar? Ya kan jelas. Apalagi? Baru 3 tadi, masih ada 18. Yuk silahkan. Michelle, Anda mau omong, tapi kok suaranya tidak terdengar ya di saya ya. Halo Pak, Oh, silahkan Mbak. apa suara saya sudah masuk? Ya, sudah. Ya Pak, baik terima kasih Pak. Menurut saya yang perlu disepakati itu juga terkait hak dan kewajiban si penyewa rumah Pak. Misalnya tuh contohnya hak si penyewa rumah tuh dia kan sudah membayar sewa rumah ini, jadi dia juga berhak mendapatkan tempat yang layak dan yang nyaman gitu Pak. Terus terkait kewajibannya juga, misalkan dia menyewa tempat atau menyewa rumah tuh untuk membuka toko juga. Nah, kewajiban dia juga wajib untuk menjaga kebersihan, Pak. Gitu, Pak. Oke, jadi gini loh, agak kayaknya sulit banget ya. Gini, bahwa kalau kita bicara tentang kontrak, itu kan memang isinya hak dan kewajiban. Justru itu saya bertanya, kira-kira apa yang perlu disepakati? Ya, kalau tadi misalnya rumah, kemudian peruntukannya untuk jualan ya, kalau memang itu disepakati ya enggak apa-apa. Kewajibannya, nah ini maka kewajiban dan hak itu kan tentang sesuatu. Tadi misalnya bicara tentang pajak, seperti tadi Mas Erickson ngomong tadi tentang pajak, kan ada kewajiban pajak. Siapa yang harus bayar? Ini kan harus diomong gitu loh. Nah itu yang harus dituangkan dalam kontrak. Misalnya terus tadi yang disampaikan Mas Bara tadi di awal, kapan harus bayar? Disepakati di ini. Kemudian tadi Mbak Jenny tadi, kalau ada kerusakan, siapa yang harus ngelola? Siapa yang harus membereskan? Jelaskan ya Mbak, Mas, ada hal-hal yang sangat khusus pada setiap kontrak. Maka saya pesankan kalau Anda mau buat kontrak, buatlah item-itemnya dulu. Tentang pajak di negokan, nanti dimuat dalam pasal. Tentang listrik misalnya, tentang air misalnya, kalau ada gas bagaimana, kemudian sampah siapa yang mengelola, dan seterusnya sampai hal-hal yang sifatnya sangat detail. Ya, kalau misalnya ada yang tidak boleh, misalnya itu di depan rumah ada pohon, boleh nggak pohon itu dipotong atau diapakan? Seperti itu sifatnya sangat tergantung pada para pihaknya, tergantung kesepakatan para pihak. Atau begini aja Mas Mbak, kalau Anda mau Mas Bara, saya ngajak Anda untuk saya contohkan Mas ya, Mas Bara, kalau Anda pergi ke salon, Anda mau gunting rambut, kira-kira Anda membuat permintaan dan kemudian di-oke oleh kapsternya enggak, Mas? Iya, Pak. Iya kan? Nah, itulah yang namanya kontrak.
sederhana sekali sebenarnya. Kalau Anda pergi ke salon dan kemudian tukang salonnya itu kan kemudian akan tanya, ini mau diapakan nih? Udah terserah aja. Nanti bisa repot. Berarti Anda harus minta, nanti ini gunting sini, sebelah sini agak panjang, kurang lebih ini, tetapi kan itu. Dan kemudian dia mengoke, maka itulah mengikat para pihak. Ya, atau mungkin tentang apa yang Anda minta. Oh, habis ini di gunting, kemudian dicat, kemudian dikerimbat sekalian, bisa jadi begitu. Artinya apa? Di dalam hubungan antar pelaku bisnis dengan partnernya itu selalu ada satu formula apa yang kemudian mereka sepakati. Maka saya mengajak Anda masuklah dalam situasi konkret dan kemudian itulah akan muncul atau Anda akan bisa membuat kontrak. Bahasanya bisa Anda belajar dari bahasa kontrak orang lain, tetapi itemnya, halnya itu Anda yang harus paham. Nah, breakdown-nya itu masuk di dalam kontrak, tapi kesepahaman awalnya itu yang disebut dengan Memorandum of Understanding itu. Sama dengan kalau misalnya Indonesia dengan Singapura tentang misalnya perdagangan kayak atau Indonesia dengan Jepang tentang tentang batu bara. Tidak sangat spesifik kapan dikapalkan untuk berapa metrik ton setiap pengapalan itu nanti. Tapi kemudian bahwa Indonesia dan Jepang memiliki komitmen untuk ekspor batu bara untuk pemenuhan kebutuhan tahun 2023 misalnya dibuat hari ini bisa, itulah komitmen. Oke, jadi saudara sekalian, membuat kontrak itu sangat tergantung pada para pihaknya. Tetapi tolong ingat, kalau dalam bahasa Latin di dalam ilmu hukum itu ada yang namanya sumun ius summa iniuria. Kalau kontrak itu sangat detail, itu bisa repot. Tetapi kalau kontrak itu sangat global, maka kemudian memunculkan konflik, potensi konfliknya juga besar. Yang kita bisa bayangkan kalau misalnya Mbak Mas, misalnya nih saya ngajak 2 teman, ya, Mas Daniel, Anda masih dengar suara saya, Mas Masih, Daniel? Pak. Oke, Mas Daniel, saya ajak Anda misalnya nggak muncul videonya, atau saya ganti Mbak Ratri, kita mau jalan-jalan, tak ajak jalan-jalan Anda ya, Mbak Deborah, Mbak Ratri, yang cewek-cewek aja, Mbak Marcelina, Mbak Sisilia. Saya ajak Anda jalan-jalan ke mana? Ke Mandalika ya. Tolong bayangkan Mandalika. Saya hanya ngomong, Mbak, besok tak ajak ke Mandalika, kita berangkat hari Minggu tanggal 13 lah. Ya, tak ajak, dan kemudian pokoknya beres. Pokoknya beres. Kita pulang nanti tanggal 27. Dan Anda mengiyakan. Nah, maka saya bertanya kepada Mbak Erna, beres itu maknanya apa, Mbak?
Beres artinya sudah oke Pak semuanya. Kok kayaknya sekali, suaranya kecil sekali? Apakah sudah kedengaran Pak? Beres itu maknanya apa? Beres artinya itu sudah selesai semua Pak, clear. Iya. Artinya saya ngajak ke Mandalika tadi, Mandalika, ya. Dan kemudian saya hanya ngomong, pokoknya beres itu. Pokoknya beres itu artinya apa? Bisa Anda bayangkan ya, saya mengajak Anda dan pokoknya beres. Terima jadi bukan Pak? Iya, pertanyaannya konkret, maksudnya apa gitu loh. Segalanya ditanggung oleh Bapak. Transportasinya sudah ada Pak, penginapan kayak gitu. Transportasi yang bayari siapa? Pak Kastawa. Oke. Terus apa lagi? Makan Pak. Yang penginapan, makan, tiket masuk Mandalika, wisata itu. Oke. Jadi pokoknya beres itu semua hal yang terkait dengan beban biaya saya yang tanggung, gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah memang begitu? Nanti kalau dalam bayangan saya pokoknya beres itu transportasi tak bayari. Tapi ya kalau nginep di sana, Anda makan, Anda perlu belanja, ya mestinya bayar sendiri dong, mosok saya. Itu kan kepentingan Anda. Itu terjadi. Karena apa? Karena kontrak dibuat sangat longgar. Tidak jelas kontraknya, sehingga pas di sana harus ada tagihan macam-macam karena kebutuhan-kebutuhan pribadi Mbak Deborah, Mbak Patrick, dan kemudian saya nggak mau bayar, loh kan itu kan ini apa namanya kan kebutuhan personal Anda, Mbak. Loh tadi kemarin kan Bapak bilangnya pokoknya beres. Yang mau saya katakan adalah kalau sesuatu tidak diperjanjikan, maka potensi konfliknya muncul. Kalau tidak diperjanjikan, maka kemungkinan Anda menafsirkan berbeda dengan yang saya tafsirkan, sehingga konflik bisa terbuka. Jelas ya, jadi pesannya kalau Anda membuat kontrak, jangan terlalu global. Nah, sekarang saya mau Mas Willem, Mas Gatot, Yohanes, apakah Anda masih masih on? Masih Pak, masih Pak. Oke, Mas Willem, apakah Anda masih dengar suara saya? Dengar Pak. Oke. Nah, sekarang saya ngomong kepada Anda, Mas, kita mau survei, kita mau rekreasi bareng, kita survei ke Kaliurang, Mas. Oke. Ya. Dan kemudian saya tanya, Mas Yohanes, kita ke Kaliurang, survei, cari tempat untuk kegiatan kita, nanti saya yang bayari untuk makan dan macam-macam. Anda mau makan apa, Mas, di sana, Mas? Mas Willem, Mas Yohanes mau makan apa? Nanti tak bayari. Anda mau makan apa? Saya makan makanan khas situ aja, Pak. Oh, apa? Sana ada, kalau Kaliurang ada sate kelinci. Ya, Pak. Oke, sate kelinci. Mas Gatot, Yohanes. Makan sate aja, Pak, ikut aja, Pak. Oke, sate kelinci ya. Berapa tusuk, Mas? Berapa tusuk? Anda mau berapa tusuk? 10 Pak, sudah kenyang, Pak. 10, oke. Minumnya apa? Minum. Sana itu
jahe sana enak itu. Kalau saya Coca-Cola aja nggak apa-apa. Oke, Coca-Cola. Oke. Nah, Mas Mbak, saya mau contohkan. Ini contoh. Itu kontrak dibuat sangat detail. Tak ajak ke sana, makannya apa? Sate kelinci 10 tusuk. Artinya apa? Saya memiliki kewajiban raktir Anda makan sate kelinci 10 tusuk, minum Coca-Cola. Tolong bayangkan, sampai di sana, sate kelincinya habis, Coca-Colanya ternyata juga kosong, tinggal Sprite. Dan kemudian saya, karena bayangan saya, kan yang penting makan. Sate kelinci habis, ya wis sate kambing lah. Dan kemudian sudah disajikan sate kambing, dan kemudian Coca-Colanya itu habis, maka tinggal Fanta aja. Dan disajikan, saya ini Mas, yuk kita makan. Dan kemudian Anda diem. Anda mengatakan, Bapak sudah cedera janjian prestasi. Kemarin dalam perjanjian apa, Pak? Sate kelinci kan? Ini bukan sate kelinci. Minumnya kemarin kan yang diperjanjikan Coca-Cola. Kok ini kok Sprite atau Fanta? Anda bisa paham ya, Mas Mbak, bahwa di dalam kontrak kalau dibuat secara rigid, bisa juga jadi repot. Yang sebenarnya yang menjadi penting bahwa besok kita ke sana untuk survei, makan saya yang bayar, yang penting makan, bukan kelincinya, bukan sate kelincinya, kecuali kalau kita mau kuliner, maka sate kelinci menjadi penting. Minum Coca-Cola dan ganti Fanta atau Sprite, nggak apa-apa, yang penting kan ada makan dan habis itu minum kan gitu. Beda kalau Anda sebagai bagian pengadaan barang untuk supermarket, begitu Coca-Cola dan Fanta itu menjadi penting. Tapi kalau untuk minum, Coca-Cola dan Fanta itu tidak terlalu penting. Jadi, Mas Mbak, di dalam kontrak, membuat kontrak itu adalah art, adalah seni. Mana yang perlu diatur, mana yang tidak. Jadi kalau tadi tentang makan sate kelinci berapa tusuk, ya nggak penting gitu. Yang penting makan, nanti nggak usah repot, makan saya yang bayar. Itu saja, makan dan minum. Ya, tetapi tadi kalau kaitannya dengan saya ajak Anda ke Mandalika, pokoknya beres, saya hanya mau mengatakan bahwa kalau kontrak itu dibuat secara terlalu global, maka tadi Mbak Ratri bisa marah. Loh, Bapak katanya bilang beres, beres itu pikiran saya, Pak, itu semuanya Bapak yang harus bayari. Loh, saya kan nggak ngomong semua tak bayari. Poinnya adalah kalau kontrak dibuat terlalu global, potensi konfliknya tinggi. Kalau dibuat terlalu rigid, terlalu kecil-kecil detail, maka potensinya juga konflik. Karena misalnya, waduh, sate kelincinya tidak ada 20, untuk 2 piring nggak cukup. Kalau misalnya 88 gimana? Anda bisa ngomong, loh, kan sudah janji 10 tusuk, kok ini kan cuma 8 kan itu. Jadi, saudara sekalian, membuat kontrak adalah seni, mana yang perlu disepakati, mana yang tidak. Tetapi yang penting adalah Anda sadari betul bahwa kalau ini tidak dibuat satu pasal atau disepakati, maka potensi konfliknya bisa muncul. Sehingga kontrak menjadi rambu bagi para pihak untuk menjalani dan semuanya baik.
tidak kemudian terjadi sengketa yang sebenarnya bisa diprediksi dari awal. Oke, moga-moga jelas ini. Sampai di sini untuk menjawab Mbak Sasa tadi, apakah ada hal yang lain? Kalau ada silahkan Mas Mbak. Saya mau bertanya. Silakan Mbak. Jadi kan waktu kemarin saya mengerjakan tugas sama teman saya, kan kita kayak mau bahas satu kasus gitu kan Pak. Terus di dalam kasus ini tuh dibilangin kalau memang itu sebuah malpraktik di sebuah firma hukum, harusnya tuh melalui Dewan Kehormatan di Peradi dulu, bukan mengajukan gugatan ke pengadilan. Itu Pak. Nah, yang saya pengen tanya itu sebenarnya alurnya gimana sih Pak untuk pengajuan hukum? Ya. Ini untuk kontrak atau untuk yang mana Mbak ya? Untuk ini kan sebuah kasus gitu kan Pak. Oke. Nah, ya. Ada kayak pelanggaran dari kontrak mereka gitu karena katanya itu si firma hukum ini memberikan opini ilegal kayak gitu Pak. Nah terus tuh di akhir-akhir katanya tuh diduga kesalahan doang gitu loh Pak, salah persepsi. Nah kalau misalnya ada malpraktik harusnya tuh disampaikan dulu di Dewan Kehormatan Peradi, bukan langsung digugat ke pengadilan umum. Itu Pak. Oke, jadi begini, ini bicara tentang one prestasi. Oke, kita konteksnya kontrak. Kalau ada kontrak, maka para pihaknya atau kalau kontrak itu sah, maka para pihak terikat. Terikat maknanya apa? Yang sudah disepakati yaitu menjadi kewajiban para pihaknya. Wajib melaksanakan sebagaimana yang ada di dalam kontrak. Kalau tidak melaksanakan, maka kemudian masuk konsep apa namanya Mas Mbak? Tidak melaksanakan kontrak karena unsur kesalahan namanya apa? One prestasi. Merupakan one prestasi, tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Nah, kalau kemudian contoh yang paling mudah, tadi kontrak 10 tahun misalnya ya, 10 tahun, dan kemudian ternyata pihak pengontrak di paruh kedua, karena disepakati pembayarannya itu per 5 tahun sekarang, dan kemudian nanti tahun ke-6 bayar lagi 5 tahun berikutnya. Nah, sekarang misalnya pihak yang mengontrak tidak bayar, maka tentunya inilah yang namanya kategori one prestasi, sudah ditagih nggak juga mau bayar. Terus pertanyaannya, kalau Anda sebagai pemilik rumah, apa yang Anda bisa lakukan? Maka ini bicara tentang bagaimana terjadi sengketa, bagaimana jika terjadi one prestasi. Gimana Mbak, Mas? Masuklah dalam situasi real, saya sudah contohkan situasi realnya kayak gitu. Anda sebagai pemilik rumah, saya sebagai pihak penyewa. Di awal dulu kita sepakati 5 tahun, tak bayar Mas, selesai 5 tahun. Nah, masuk tahun ke-6 kan saya harus bayar lagi. Tapi ternyata saya nggak bayar. Anda tagih-tagih, nggak juga, saya membayar. Pertanyaannya, apa yang bisa Anda lakukan? Mengusir dia dari rumah, Pak. Mengusir, artinya memutus perjanjian gitu ya. Putus kontrak aja lah kalau gitu Pak. Oke, bisa, itu sebagai alternatif.
Terus apalagi yang bisa Anda, kemungkinan satu, ya kita minta kalau memang nggak mau bayar silakan Bapak keluar. Oke, itu sebagai skenario A gitu ya, plan A-nya. Terus apalagi yang bisa Anda tawarkan kepada saya? Pak, pemberian subsidi pembayaran Pak. Jadi misalnya membayarnya 1 juta, tapi mungkin untuk bulan-bulan tertentu yang tidak membayar itu semacam diturunkan jadi 900 dengan harapan teman atau yang nggak membayar ini bisa membayar tepat waktu, Pak. Oke, ya wis dikelaske gitu aja ya. Dikelaske, saya cuma punya separuh kewajiban. Ya kalau Anda mau ya nggak apa-apa lah. Oke. Tapi Anda mau enggak? Semua terpulang pada Anda. Oke. Apalagi yang Anda bisa tawarkan? Apalagi yang Anda bisa tuntutkan ke saya? Apa yang Anda akan lakukan seandainya saya kontrak di rumah Anda, ternyata saya nggak bayar untuk periode berikut? Apa yang Anda bisa lakukan? Penyitaan, Pak, paling. Apa yang disita, apa? Rumah dan isi-isinya, Pak. Jadi tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Artinya Anda mengusir saya gitu? Iya, Pak. Oke, tadi ini ya diminta untuk ya putus saja, silakan Bapak keluar dan barang-barang silakan di ini. Oke. Terus apalagi? Denda keterlambatan, Pak. Gimana? Denda keterlambatan. Mungkin karena terlambat membayar atau tidak membayar ada dendanya. Saya suruh bayar aja nggak mau, apalagi didenda. Saya nggak bayar saya. Dibawa ke hukum mungkin, Pak. Kalau dibawa ke hukum maksudnya? Maksudnya ini loh Pak, kita bisa kayak ngundang buat mediasi dulu sih sebelum ke hukum yang lebih berat kan. Soalnya kan dia nggak bayar. Minta tolong dulu di-on-kan videonya dulu. Baik Pak. Jadi kalau menurut saya bisa kayak mengundang mediator dulu sebagai apa namanya, biar sama-sama dua-duanya tuh dapat apa yang mau jadi kesepakatan kan, karena kan itu udah nggak bayar. Kalau misalnya emang nggak bisa, mediasinya gagal. Oke. Saya mengajak untuk berpikir konkret. Ya, ini situasi real. Justru saya tidak masuk ke konsep teori. Ya, karena apa? Karena itu sangat sederhana dan mudah sekali. Ya, tetapi pertanyaan saya adalah dalam situasi konkret seperti itu, apa yang kemudian Anda lakukan kan gitu toh? Saya boleh masuk lagi, Pak? Silakan. Pak, kalau saya itu mungkin perpanjangan masa jatuh tempo per bulannya, Pak. Oke, artinya Anda ngomong ya sudahlah Pak, kalau bulan ini Bapak belum bisa, oke, tak kasih kesempatan bulan depan, tapi tolong bener. Oke, real kan? Oke, perpanjangan. Oke. Tapi kemudian Anda harus mikir lagi, kalau nanti bulan depan ternyata nggak bayar, terus gimana kan gitu? Belajar dari situasi yang konkret, maka Anda akan ngerti. Bagi dosen sebenarnya ngajak untuk ke konsep terus, itu bagi dosen gampang sekali. Oh begini, tetapi Anda jadi bingung juga. Nah, maka saya mengajak Anda masuk dalam situasi konkret. Anda punya rumah, disewa selama 10 tahun, enggak juga bayar, terus piye gitu loh. Ya kan? Maka itu wan prestasi bisa Anda pemutusan perjanjian. Ya sudah kalau gitu Bapak nggak mau bayar, ya sudah saya minta Bapak keluar, saya kasih waktu seminggu untuk bersihkan ini. Dan kemudian saya ngomong kepada Anda, Mas Mbak, saya minta tolong perpanjangan waktu. Oh iya,
Berapa lama Pak? Sebulan. Oke, tapi benar Pak, tak kasih perpanjangan waktu. Maka kemudian itu bicara tentang maka saudara-saudara sekalian masuk dalam situasi konkret. Gimana? Terus gimana? Agar tidak sangat abstrak dan kemudian menjadi sulit. Silakan Mbak Aurel. Mungkin dengan penarikan jaminan Pak, barang berharga gitu buat jadi jaminan kalau misal yang tadi ada perpanjangan waktu untuk membayar. Oke, Anda oke Pak, tak kasih perpanjangan, tetapi mobilnya tak pegang, gitu. Oke, enggak apa-apa. Penundaan dengan jaminan, oke. Terus lagi. Tapi Aurel di sini kok nggak ada sih namanya Mbak? Yohana Aurelia Pak. Siapa Mbak? Yohana Aurelia. Oh. Ya. Oke. Ditunda pembayaran tetapi dengan jaminan. Oke. Terus apalagi alternatif yang bisa Anda tawarkan? Kalau misalnya udah nggak bisa bayar, berarti nggak bisa gunain fasilitas yang ada dalam rumah itu, misalnya kayak listrik nggak berfungsi lagi, lampu misalnya kayak dimatiin, semisal gitu Pak, kalau misalnya nggak mau bayar. Oke, artinya pemutusan itu ya, tetap pemutusan ya. Oke, diputus, silahkan bawa keluar, dan kemudian matikan lampu, matikan listrik, oke. Oke, tetap ada pemutusan. Terus apa lagi? Pak. Silakan Mas. Kalau misalnya perjanjian mengenai penggunaan lahan, kan biasa ada rumah-rumah yang juga digunakan untuk usaha bisnis gitu Pak. Nah ini yang rumah aja Mas, rumah yang ini real tadi 10 tahun itu aja. Oh, yang 10 tahun menjadi lebih konkret gitu ya. Oh iya. Karena kalau nanti case-nya beda, pasti treatment Anda juga beda. Nggak ada mungkin tidak sama gitu. Jadi asumsinya ini aja. Coba kita pastikan apa kira-kira. Mau disuruh keluar kok kasihan, ya wis kasih tenggang waktu. Kenal dengan temennya, kok kayaknya nggak bayar, tapi kalau ternyata duitnya untuk yang lain-lain, minta tolong temennya. Maka kemudian tadi bicara tentang mediasi tadi, temennya tolong dong kasih tahu dia begini, mungkin. Jadi One Prestasi banyak banyak alternatif yang bisa digunakan. Tidak harus kemudian kalau tidak bayar kemudian digugat di pengadilan. Tidak selalu demikian. Nah, oleh karena itu, maka kalau tadi dikatakan One Prestasi, kalau One Prestasi terus gimana? Ya tergantung One Prestasinya apa. Maka kemudian sangat sangat mudah untuk melakukan pengelolaan. Jadi siapa yang tanya tadi Mbak tentang farmasi tadi? Mbak siapa ya tadi ya? Saya Pak yang nyanyi. Mbak, kira-kira gimana Mbak? Iya Pak, udah menjawab Pak. Oke. Ya, saya mengajak masuk dalam situasi real, itu yang penting ya. Situasi real sehingga kita belajar itu mudah. Kalau di konsep-konsep ya mudah bagi dosennya, tapi mahasiswanya bisa kelimpungan gitu loh. Maka saya enggak mau begitu, saya lebih konsepnya oke, nanti silahkan baca di handout itu konsep semua isinya.
Tetapi kemudian bagaimana situasi realnya? Tadi MOU tadi saya hanya membawa dalam situasi real, bikin kesepakatan yang sifatnya sangat global. Pak, 2 bulan lagi saya akan kontrak rumah Bapak ya, boleh enggak? Oh ya boleh, silahkan. Berapa Pak harganya? Ya kalau 10 tahun ya setiap tahun itu misalnya 5 juta, ya sudahlah itu saja. Oke Pak, kalau begitu, tapi nanti tidak sekarang, 2 bulan lagi ya Pak, jangan dikontrakkan di tempat ke orang lain. Oke ya, nanti 2 bulan saya tunggu. Nah, sudah, itulah MOU. Hanya kalau MOU kan kemudian dituliskan, itu di dalam hubungan bisnis besar seperti Indonesia dengan Jepang terkait dengan komitmen akan melakukan ekspor impor, tapi kemudian secara detail hal-hal yang kecil kemudian akan dituangkan di dalam kontrak. Tapi tolong ingat, membuat kontrak jangan terlalu global, karena kalau terlalu global maka potensi untuk ditafsirkan secara berbeda. Tetapi juga jangan terlalu rigid, jangan terlalu detail, karena kalau terlalu detail maka menjadi repot. Seperti tadi, 10 tusuk sate kelinci tadi, ternyata sate kelincinya habis. Sate ayam diganti sate ayam pasti tidak bisa, padahal kan esensinya hanya makan siang, gitu. Oke, ada yang lain? Pak, saya mau nanya nih Pak, tadi masih dalam konteks kasus yang penyewaan kontrak 10 tahun itu, misalkan dalam untuk tadi Bapak contohkan kan kita pembeli ke pemilik rumah itu MOU dulu, nanti dalam 2 bulan akan saya kontrak. Tapi misalkan dalam 2 bulan itu tidak ada kabar, apa itu sudah menjadi one prestasi, Pak? Oke. One prestasi kalau sudah terjadi kontrak hal yang sifatnya sangat sangat detail. Tetapi sekarang gini Mas, contoh yang paling gampang saja. Poinnya sebenarnya saya hanya mau mengatakan bahwa MOU itu mengikat. Konsepnya gitu. Tapi begini, Mas Mbak, Anda mau kontrak di rumah saya, tapi baru 2 bulan. Saya bertanya kepada Anda, kira-kira Anda bisa dipercaya nggak sih? Kalau saya demi keamanan saya bisa ngomong, Mas Mbak, kasih dong uang panjar atau tanda jadi gitu kan? Ya, Mas Amal ya, tanda jadi. Berapa? Ya wis 500.000 nggak apa-apa, yang penting kan ini tanda jadi saja. Itu nanti diperhitungkan uang kontrak itu. Kalau nggak jadi duitnya Anda ambil nggak, Mas? Enggak, Pak. Hilang, Pak. Enggak kan, duitnya hilang kan? Itu sebagai bentuk bahwa sebenarnya kontrak MOU itu sudah mengikat. Sehingga kalau Anda one prestasi atas kesepakatan awal, Anda sebenarnya sudah bisa dituntut. Karena apa loh? Kalau Anda enggak jadi, Mas, kan saya kemarin kan mestinya bisa kontrakkan ke orang lain. Gara-gara Anda, maka saya enggak kontrakkan, tapi kenapa enggak jadi, kan gitu kan? Maka biar enggak ribet kayak begitu, biar saya juga mengikat Anda, maka saya minta tanda jadi. Sehingga kalau nanti Anda enggak jadi kontrak, saya ambil duit itu. Tapi saya bisa juga mengatakan bahwa Anda datang, Pak, saya nggak jadi, mohon maaf, begini. Anda nggak minta duitnya, tapi kemudian, oh ya sudah Mas, duitnya ini kalau nggak jadi, ya wes tak kembalikan. Boleh nggak gitu? Boleh. Haruskah saya ambil? Bisa juga tidak kok. Artinya apa? Bahwa sebenarnya etikat baik para pihak itu yang penting di dalam pembuatan kontrak. MOU
kesepakatan awal sebagai suatu bentuk kehendak. Dan pada dasarnya meskipun belum dibuat secara detail, MOU itu sudah mengikat. Karena itu pada dasarnya sebenarnya kesepakatan global, perjanjian yang global sifatnya, belum secara detail. Kalau secara detail tadi tentang pembayarannya, tentang listriknya, tentang airnya, tentang pajaknya dan seterusnya. Gitu, Mas Samuel? Iya Pak, mengerti Pak. Oke. Makasih Pak. Yeah. Ada yang lain? Oke. Kalau sudah, maka kita tutup untuk pembicaraan kontrak dan kita bicara tentang perusahaan sebagai bentuk perusahaan. Kemarin kita sudah lihat perusahaan itu unsurnya kapan dikatakan menjalankan perusahaan, Mas Mbak? Aktivitas yang macam mana yang dikatakan menjalankan perusahaan itu? Syaratnya apa, Mas Mbak? Sudah kan ya kemarin ya? Halo Mas Mbak. Belum, Pak. Masuk belum sih? Kita baru dapat tugas yang buat perusahaan aja sih, Pak, yang berdua-berdua. Tapi kan waktu kemarin libur, Pak, tanggal merah. Oke, pengantarnya belum ya berarti ya? Belum, Pak. Pak antar sebentar. Tapi Anda sudah Tapi Anda sudah baca ya, Mas Mbak ya? Sebentar. Oh ya, tentang materai gimana Mbak? Materai sudah saya selagi ingat gitu ya, sorry. Kita masih bicara tentang kontrak. Tadi ada yang bicara tentang materai gitu. Ada yang mengatakan bahwa ya karena tidak dikasih materai maka kontraknya itu tidak mengikat, tidak sah. Bagaimana menurut pendapat Anda? Saya mencoba panggil-panggil Alfonsa, Elvina, apakah Anda hadir? Hadir, Pak. Oh, ya Mbak. Ada yang mengatakan gini loh Mbak, bahwa ya gara-gara kontraknya tidak dikasih materai, maka kemudian itu tidak mengikat, tidak sah kontrak itu kalau tidak dikasih materai. Kontrak ya harus dikasih materai, gitu. Gimana Mbak? Kalau gitu itu Anda sepakat nggak Mbak? Kalau untuk saya, menurut saya nggak sepakat Pak. Dengan contoh kalau misalnya sekarang ini kan saya kontrak kos, itu saya tidak harus menggunakan materai, tapi udah sah Pak. Oke, kalau untuk yang penting ada yang kesepakatan antara saya dan pemilik kos. Oke. Gitu Pak. Kalau untuk yang lain kira-kira gimana? Artinya kalau misalnya ini kontraknya gede gitu loh, kontrak bisnis besar, kalau nggak kepake materai gimana? Kalau kontrak di kos ya mungkin ada yang pakai materai, ada yang tidak gitu. Tapi pertanyaan esensinya adalah kontrak itu kalau nggak pakai materai gimana? Gimana Mbak? Atau saya minta tolong sekarang Mbak Anastasia Sopi. Apakah Anda dengar suara saya? Iya. Gimana Mbak? Jadi
Jadi menurut saya materai itu tergantung si yang mau kontrak sama pemiliknya. Jadi kalau si pemiliknya mau pakai materai atau si pengontraknya ingin pakai materai, ya bisa saja, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, pertanyaannya adalah kalau nggak pakai materai itu sah apa enggak itu loh. Pertanyaan kan gitu. Nah, itu pertanyaannya. Brian, Anantes, apakah Anda masuk hari ini? Brian? Tidak masuk ya. Katarina Yeri, apakah Anda masuk hari ini? Iya, Pak. Yuk Mbak, tolong Mbak. Tadi itu putus-putus, Pak. Di tempat saya sinyalnya jelek. Ya, saya kasih kesempatan Anda, silahkan gunakan atau tidak, karena ini ada tanda ada 2 kali tanda Anda saya panggil tidak. Saya beri kesempatan sebenarnya untuk menjawab, tapi enggak jawab. Coba Mbak di-on-kan videonya, terus yuk kita omong-omong dulu yuk, biar ada poin di sini. Oke. Pertanyaannya, suara saya terdengar atau putus-putus, Mbak? Terdengar, Pak. Oke. Kapan putus-putusnya? Tadi beberapa menit yang lalu tuh putus-putus, soalnya sinyalnya jelek di sini. Memang Anda di mana ya? Di rumah. Oh, Tapi iya. di rumah tuh banyak pohonnya itu loh, Pak. Jadi kan hilang-hilang sekarang sinyalnya. Memang rumahnya di mana ya? Di Jogja. Jogja itu sinyalnya bagus kok. Oke, Kan nanti itu loh, tolong banyak pohon. tolong didengarkan ya. Ya, Pak. Oke, saya panggil Cecilia Cindy. Apakah Anda dengar suara saya? Dengar, Pak. Yuk Mbak, gimana Mbak? Menurut saya, kalau tanpa materai tetap sah, Pak. Oke, kenapa? Karena tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, Pak. Oke, sekarang saya minta tolong semua untuk meyakinkan. Karena apa? Karena banyak orang yang salah persepsi, yang salah memahami. Banyak orang mengatakan, ya karena tidak pakai materai maka tidak sah. Itu yang banyak kita dengar. Pemahaman itu salah. Ya. Nah, sekarang saya minta tolong Anda, tolong cari, sekarang silakan googling 2-3 menit ke depan, fungsi materai. Silakan Anda cari di situ, fungsi materai. Ya, sehingga nanti akan terjawab secara benar. Tidak hanya berdasarkan persepsi, tetapi berdasarkan konsep yang benar. Oke, saya tunggu. Sudah Pak, saya nunggu Sudah Pak. Nanti dulu ya Mas ya, kita kasih kesempatan teman yang lain dulu agar ketemu sehingga Anda yakin gitu ya.
saya ingin bahas tentang tadi tugas yang Bapak bahas yang dikumpulkan itu loh Pak. Gimana Mas? Sebelumnya itu memang kesalahan dari saya Pak. Saya dan teman saya memang sudah mengerjakan, hanya saya saja yang salah menangkap atau salah paham bahwasanya tugas itu dikumpulnya perorangan. Perkiraan saya itu tugasnya dikumpul perwakilan gitu loh Pak. Tapi Oke, ya wes, enggak apa. Yang penting Anda kerja bareng ya. Iya Pak. Oke, enggak apa. Ini karena saya harus mempertanggungjawabkan siapa yang ngirim yang tidak. Maka ini saya cross-kan begini dan informasi Anda kan menjadi penting untuk saya. Iya Pak, mohon maaf Pak sebelumnya. Itu memang kesalahannya saya Pak. Oke, enggak. Sudah, Mas Mbak? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Sudah. Ada yang masih bingung, ada yang masih tidak paham. Saya minta tolong Saudara Katarina, gimana Mbak? Iya Pak. Gimana menurut Anda? Menurut apa Pak? Silahkan di-on-kan videonya. Oke, hasilnya gimana Mbak? Paham Pak. Tadi juga tahan. Gimana? Dari yang Anda telusuri, maka tolong disampaikan apa yang menjadi penting di situ. Fungsi itu materainya Pak. Kalau perjanjiannya nggak pakai materai itu kadang nggak dianggap sah karena nggak pakai materai, karena materai kayak sah. Saya pesan aja, silakan Anda fokus Mbak ya, fokus sehingga Anda bisa ngikuti. Itu aja pesan saya, karena tampaknya saya sapa Anda pun Anda tidak memperhatikan lagi. Ini tadi tugasnya apa? Tidak jelas. Ya, Anda sendiri nggak ngerti. Saya minta tolong Anda fokus saja sehingga Anda bisa mengikuti seperti teman-teman yang lain. Oke, siapa yang mau jawab? Saya Pak. Oke, Saya Pak. Oke, Mas Willem terus apa? Atau raise hand biar saya tidak terlewat. Oke, Mas Willem terus Mbak Jessica, silahkan Mas Willem. Terima kasih Pak sebelumnya kesempatannya. Terkait fungsi materai sendiri, setelah saya telusuri itu sebenarnya itu merupakan salah satu bentuk bagaimana gitu bisa dokumen itu dikenai pajak Pak. Nah itu kan berarti seberapa penting dokumen itu Pak sebenarnya. Kalau dokumen itu penting untuk misalnya hukum, itu pasti akan ada materai karena itu akan dikenai pajak oleh negara. Oke, gitu, Pak. Terima kasih Mbak Jessica. Pak. Jessica silakan. Iya, baik Pak. Jadi kalau dari saya sendiri Pak, yang saya paham tuh kalau misalnya perjanjian yang harus membuktikan sebuah keadaan dan bersifat perdata itu bisa dibuat dokumen. Nah, kalau misalnya dia udah dibuat dokumen, berarti dia harus dikasih materai. Tapi kalau misalnya perjanjian tersebut tuh nggak dibuat dokumen, nggak ada surat perjanjiannya aja, jadi kayak cuma kesepakatan dua belah pihak, itu tetap sah kalau misalnya nggak ada materai. Gitu, Pak. Ya, pertanyaannya minta tolong ya dipahami ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan apa sebenarnya materai itu? Apa fungsi materai? Yang atas dokumen, Pak. Gimana Mas Samuel?
Kalau yang saya mengerti dan pahami, fungsi dari materai itu sebagai pajak atas dokumen yang kita gunakan. Dari mana Anda ngerti itu, Mas, Mbak? Barusan tadi Google, Pak. Oh, ya, makanya itu justru itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari jurnal Unsrat. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2 tahun bentar Pak, tadi tahunnya kok hilang ya? 1985 Pak. Itu sudah dicabut. Iya, itu ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, di sana dikatakan gimana materai itu apa? Oke, Mas Carlos, itu ya, Mas Mbak, bahwa yang namanya materai, ini penting, tidak memberikan keabsahan tentang dokumen. Karena apa? Tidak memberikan keabsahan tentang perbuatan. Karena apa? Materai itu pada dasarnya adalah pajak. Ya, jadi kalau suatu dokumen itu akan digunakan sebagai alat bukti, maka itu harus dibayar pajaknya. Maka kalau misalnya nih Mas Mbak, tadi kita kontrak dalam jangka waktu 10 tahun, ternyata ada sengketa, dan sengketa itu kemudian sampai ke pengadilan. Di pengadilan itu akan ditanyakan mana kontraknya yang menjadi dasar, dan ternyata kontraknya tidak pakai materai, maka oleh pengadilan diminta untuk dimeteraikan kembali. Artinya apa? Ini belum dipajeki, maka ya tolong bayar dulu pajaknya. Maka apa yang bisa Anda lakukan? Anda kemudian pergilah ke kantor pos untuk dimeteraikan kembali, dimeteraikan namanya pemeteraian kemudian. Jadi yang menjadi sangat penting, tolong pahami yang menjadi sangat penting, orang banyak tidak ngerti, orang pada salah. Kalau tidak kasih materai itu tidak sah. Tidak begitu. Tidak dikasih materai pun tetap sah, karena kontrak itu yang mengabsahkan adalah mereka sepakat atau tidak, para pihaknya itu cakap berbuat atau tidak, apakah mereka membuat perjanjian atas objek tertentu, dan apakah itu hal yang diperbolehkan. Kalau itu sudah terjawab semua, oke semua, sah meskipun tidak ada materainya. Kalau nanti kemudian digunakan sebagai alat bukti dan kemudian diminta untuk dimeteraikan kembali, maka bawalah dokumen itu ke kantor pos dan kemudian Anda bayar pajaknya di sana. Moga-moga jelas. Jadi kekeliruan yang banyak terjadi, Anda ngerti, nggak mesti, ya, mestinya nggak begitu, orang memahami nggak begitu, tetap sah meskipun tidak pakai materai, udah clear itu. Nah terus gimana? Kalau memang diperlukan, dimeteraikan kembali, dimeteraikan kemudian kemana? Ke kantor pos, gitu. Oke, ini karena sebagai jawaban, karena tadi ada yang menyinggung tentang materai. Mas Daniel, ada sesuatu? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan di-on-kan dulu ya, selalu kalau ngomong silakan di-on-kan. Gimana Mas Daniel? Kayak tadi Bapak bilang, satu dokumen yang mana
berisi perjanjian, walaupun tidak ada meterainya itu tetap sah. Nah, kalau untuk ke hukum, itu harus dimeteraikan di kantor pos gitu. Itu kalau yang aku paham, Pak. Yang aku paham itu selama ini kalau meterai itu jatuhnya kayak ini untuk kayak mensahkan satu perjanjian itu, jadi nanti di atas meterai ada tanda tangan dari kedua belah pihak. Nah, yang bikin saya itu tadi kalau kita ini bawa ke kantor pos gitu untuk dimeteraikan dokumen yang belum ada meterainya itu tidak perlu ditandatangani oleh kedua belah pihak lagi, Pak, atau gimana? Oke, dokumennya tetap itu, Mas, hanya nanti kemudian akan dicap meterai oleh kantor pos, itu saja. Atau sebenarnya saya sharekan ininya, peraturannya. Sudah bisa terlihat, Mas, Mbak? Sudah. Oke. Jadi ada aturan ini nanti tentang dokumennya tidak perlu diubah apapun, Mas. Saya sebentar biar gede gimana caranya. Sebentar. Bisa besar. Meterai. Jadi ini contohnya nggak muncul, Mas. Jadi nanti Mas, Mbak, dokumennya yang sudah ditandatangani tadi. Jadi kalau misalnya Mas Daniel dan saya buat kontrak ya, sudah buat kontrak, dan kemudian kita ada sengketa dan kemudian ke pengadilan, loh kok nggak ada dokumennya, maka kemudian saya akan bawa ke kantor pos. Kantor pos nanti akan dicap, Mas, glek dokumen yang dulu kita tanda tangani. Jadi tidak dibuat dokumen baru. Namanya pemeteraian kembali, pemeteraian kemudian. Ya, kalau dalam bahasa Belanda itu ada konsep yang bagus sekali namanya nasehling ya, nasehling, sehel yang setelah itu ya. Setelah transaksinya sudah 5 tahun yang lalu dan kemudian ini dimeteraikan saja gitu ya, dibayar pajaknya gitu. Jadi dokumennya tetap itu. Kita tidak membuat dokumen baru lagi. Gitu, Mas. Nanti kalau ada contohnya, ini saya download tapi lama sekali nggak muncul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas. Oke. Yang lain kalau ada? Oke, Mas Mbak. Kalau tidak ada, saya mau berikan pengantar sedikit terkait dengan perusahaan. Maka kapan satu itu dinyatakan menjalankan perusahaan? Kapan dikatakan menjalankan perusahaan? Bentar, satu aktivitas dinyatakan menjalankan perusahaan ada satu hal yang menurut saya menjadi penting untuk Anda Anda pahami. Kalau menjalankan perusahaan atau pengertian perusahaan gitu ya, dalam bahasa hukum sedikit berbeda. Nah, untuk menyamakan persepsi dulu, Mas Mbak, kapan satu aktivitas itu dinyatakan menjalankan perusahaan? Kapan suatu aktivitas atau aktivitas yang bagaimana sih yang dikatakan menjalankan kegiatan usaha itu? Oke, saya kembali ke Mbak Katarina. Mbak Katarina, apakah Anda dengar suara saya?
Dengar, Pak. Oh, yuk Mbak, tolong dijawab Mbak. Benar lagi ditarik, Pak. Apa melakukan kegiatan produksi gitu, Pak? Oke, Mas Mbak, dari ilmu Anda sebagai orang sarjana ekonomi, Anda sangat paham perusahaan itu kayak apa sih? Tolong dong jelaskan kepada saya, menjalankan perusahaan itu bagaimana sih? Gitu ya. Katakan, oh dia menjalankan perusahaan gitu ya. Maka gimana sih? Atau kapan seorang dinyatakan menjalankan suatu aktivitas perusahaan? Sebentar, Pak. Saudara Sisilia Cindy, saya minta tolong, silahkan. Yuk Mbak. Kapan? Kapan satu aktivitas dinyatakan sebagai aktivitas usaha, atau kapan seseorang dinyatakan menjalankan kegiatan usaha atau menjalankan perusahaan itu dalam situasi yang seperti apa atau bagaimana sih gitu? Ketika Yuk. Apabila ia dengan teratur atau terang-terangan bertindak dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh suatu keuntungan. Oke, kata kuncinya adalah memperoleh suatu keuntungan. Oke, motivasinya adalah untuk mencari keuntungan. Oh, terus? Terus gimana? Untuk memperoleh suatu keuntungan terus dengan menggunakan berbagai cara, gitu Pak. Atau begini aja, saya mengajak Anda untuk melihat gambar ini ya. Mas Mbak, tolong Anda lihat ini. Bapak-bapak ini menjalankan perusahaan atau tidak ya? Gambarnya terlihat ya, Mbak, Mas ya? Terlihat, Pak. Ada situasi seperti ini, atau haruskah seperti ini perusahaan? Pak. Atau harus begini? Tidak, Pak. Saudara sekalian, ada satu aktivitas. Tentu kemudian ada bayangan, ada pemahaman bahwa aktivitas itu dikatakan menjalankan perusahaan. Kalau dari sisi hukum, saya bisa sampaikan, nanti minggu depan kita akan lihat lebih detail lagi bahwa aktivitas itu harus dilakukan secara terus-menerus. Ada kontinuitas. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kita bicara tentang kontinuitas itu pada dasarnya adalah untuk melindungi partner bisnis. Jadi dipersyaratkan terus-menerus. Nanti kita lihat di dalam anggaran dasar itu selalu muncul menjamin partner bisnis. Tolong bayangkan kalau misalnya Anda sebagai direktur bank begitu, dan kemudian ada 2-3 orang datang kepada Anda, dia mengatasnamakan saya sebagai direktur satu perusahaan, dia mengajukan kredit dan kemudian Anda setujui tenornya 5 tahun, 5 miliar misalnya, dan kemudian Anda bisa bayangkan apa yang kemudian terjadi kalau
belum lunas dan mereka bubar. Nanti kita lihat, saya akan contohkan bahwa di dalam aktivitas bisnis dikatakan perusahaan ada syarat kontinuitas, terus-menerus. Kalau di dalam anggaran dasar dikatakan bahwa perusahaan ini didirikan sejak kapan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Artinya apa? Terus-menerus. Terang-terangan, ada keterbukaan, ini terkait dengan perizinan. Demikian juga pembukuan, harus ada pembukuan. Kenapa? Dari sisi hukum pembukuan adalah untuk kepentingan alat bukti. Motivasinya adalah untuk mencari keuntungan. Motivasinya cari keuntungan, bukan aktivitas karitatif, bukan aktivitas kedermawanan. Dan memiliki domisili di satu wilayah tertentu. Pengertian perusahaan dari sisi ekonomi silahkan, tetapi dari aspek hukum ini tolong ditambahkan karena apa? Ini menjadi penting. Kontinuitas bisnis itu untuk kepentingan menjamin kepentingan partner. Terang-terangan ini kaitannya dengan perizinan, bidang kegiatan usahamu apa? Harus jelas, karena apa? Harus ada izin. Demikian juga diperlukan adanya pencatatan sebagai bukti aktivitas. Dan motivasinya adalah mencari keuntungan. Itu secara eksplisit harus dinyatakan di dalam anggaran dasar. Demikian juga di mana domisilinya. Ini kaitannya dengan kalau terjadi sengketa, maka gugatan itu diajukan di mana, maka kemudian akan ditentukan oleh dia berdomisili di mana. Oke, Mas Mbak, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini, dan tertunda kita bicara tentang bentuk-bentuk perusahaan, tapi nggak apa-apa. Yang penting Anda memahami tentang hal yang kita diskusikan. Oke, sementara begitu Mas Mbak, nanti minggu depan kita akan mulai untuk presentasinya. Yang penting tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan kita sadari bahwa kuliah melalui daring ini ada kelemahan. Ya, kemarin kita sudah diskusikan, oleh karena itu yang tidak konsentrasi saya minta tolong Anda koreksi diri, introspeksi, dan kemudian saya minta untuk Anda perbaiki. Oke, terima kasih Mas Mbak. Kita ketemu